Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NPM 24410022 dari kelas 2 John Rawls, Fakultas Hukum Universitas Asahan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Society dari Bapak Diki Aprila SDMkom yang bertema Internet Marketing. Baik. Nah, kita akan memulai dari pendahuluan. Internet marketing sebenarnya sudah lama digunakan oleh banyak pihak, terutama perusahaan-perusahaan besar, web, dan advertisement atau lebih disingkat dengan ADS. Merupakan hal yang sudah sering digunakan oleh perusahaan untuk memuat produk konten mereka. Kelebihan dari internet marketing adalah produk akan cepat tersampaikan kepada calon konsumen dan tidak memakan biaya yang relatif mahal. Untuk promosi praktis, cepat dan efisien merupakan hal yang ditawarkan konsep digital marketing kepada dunia produsen. Seiring berkembangnya teknologi, maka konsep digital marketing tidak hanya dapat dilakukan melalui web ataupun ADS, akan tetapi dapat dilakukan dengan media sosial yang dimiliki oleh produsen itu sendiri, sehingga konsep pemasaran baru yang berbasis digital dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para pelaku bisnis rumahan atau UMKM yang mendominasi pelaku perekonomian di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet marketing. Nah, apa itu internet marketing? Internet marketing adalah proses kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui media internet, di mana dunia dijadikan seakan-akan tidak mempunyai batas secara ruang dan waktu. Internet memungkinkan untuk terjadinya sebuah proses komunikasi yang lebih interaktif yang sebelumnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh media yang tradisional. Banyak perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan internet marketing saja dapat memudahkan dan menambah value bagi produknya. Lebih murah dan efisien. Dampaknya terhadap penjualan akan besar jika banyak konsumen dan pelanggan yang berkunjung ke situs tersebut dan mengetahui merek yang sedang ditawarkan. Salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif adalah untuk mengenalkan keberadaan suatu produk kepada konsumennya secara luas dan bagaimana membuat merek produk tersebut menjadi top of mind dalam benak konsumen dan menjadikannya brand preference bagi konsumen saat ketika hendak melakukan sebuah keputusan pembelian. Mulia tahun 2009 mengatakan bahwa internet marketing adalah sarana untuk memasarkan produk atau jasa melalui internet. Internet marketing juga merupakan aplikasi dari internet dan teknologi digital terkait untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Teknologi itu seperti media internet, kabel-kabel, satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk keperluan internet marketing tersebut. Hal ini mencakup aspek perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi internet marketing. Juga menggabungkan aspek-aspek teknik dan kreatif dari internet itu sendiri, yang di dalamnya termasuk desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. Saya akan menjelaskan manfaat internet marketing. Nah, manfaatnya itu ada 7. Yang pertama itu adalah jangkauan yang lebih luas. Bisnis dapat menjangkau audiens global tanpa batasan geografis. Yang kedua itu biaya efisien. Pemasaran online umumnya lebih terjangkau dibandingkan metode tradisional seperti iklan TV atau cetak.
Ketiga itu targeting. Yang lebih tepat, internet marketing memungkinkan penargetan audiens yang lebih spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. 4. Interaksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial dan email. Bisnis bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan, membangun hubungan lebih dekat. 5. Pengukuran yang akurat. Hasil dari kampanye pemasaran online dapat dilacak dan dianalisis secara real time, memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih cepat. Yang keenam itu peningkatan brand awareness. Aktivitas online yang konsisten dapat meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu kemudahan dalam memantau dan menyesuaikan strategi kampanye internet marketing dapat dengan mudah diubah atau disesuaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Nah, yang tujuan internet marketing. Internet marketing juga mempunyai tujuan. Tujuan internet marketing adalah untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek, menjangkau audiens yang lebih luas, serta mendorong penjualan atau konversi. Selain itu, internet marketing juga bertujuan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta mengoptimalkan biaya pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan platform online yang lebih efisien. Menurut Cleland, tahun 2000 terdapat 3 karakteristik khusus yang dimiliki oleh internet membawa dampak besar terhadap jika digunakan pada pemasaran, yaitu internet secara dramatis mengurangi biaya informasi internet, mengizinkan terjadinya komunikasi dua arah, dan interaktivitas. Internet mengatasi rintangan keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan menurut Kotler dalam Widodo tahun 2000, internet marketing memiliki 5 keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Yang pertama, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Yang kedua itu tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Yang ketiga, akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan fax. Keempat, situsnya dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun di dalam dunia ini, kapanpun. Kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian. Penting untuk diperhatikan di dalam internet marketing adalah cara pemasarannya. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang atau jasa diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya tujuan dari pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah menarik perhatian. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan membuat orang tertarik pada apa yang akan dijual. Pemasaran itu penting sekali bagi perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini, yang juga sangat berpengaruh dalam kegiatan perdagangan. Globalisasi perekonomian seakan-akan tidak mengenal lagi batas-batas antar negara, yang menyebabkan semua kegiatan berlaku secara cepat dan tepat. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan dan dibeli oleh konsumen.
Di dalam internet marketing terdapat juga strategi pemasaran. Strategi pemasaran diperlukan agar terjadi pertukaran sehingga produk mempunyai nilai lebih tinggi lagi. Strategi peta produk yaitu melihat posisi produk di mata pesaing. Strategi peta produk ada 3, yaitu produk baru, daur hidup produk, dan strategi bersaing. Dalam strategi bersaing harus dilihat di mana posisi produk kita. Apakah strategi sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau penggarap lorong pasar. Sebagai penantang pasar dapat memilih salah satu dari 3 jenis penyerangan, yaitu penyerangan perusahaan yang skala besarnya sama atau menyerang perusahaan yang lebih kecil. Strategi pengikut pasar dapat dilakukan dengan cara bertindak sebagai pengikut dari dekat, pengikut dari jauh, atau sebagai pengikut secara selektif. Strategi penggarap relung pasar dapat melakukan strategi pengkhususan, yaitu sebagai spesialis pemakai akhir, spesialis tingkat vertikal, spesialis ukuran pelanggan tertentu, spesialis melayani pelanggan khusus, melayani geografis tertentu, spesialis produk atau lini produk tertentu, spesialis produk dengan sifat khusus atau spesialis kerja peran ganda. Selanjutnya tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran terbagi menjadi 2. Mempertahankan keunggulan bersaing yang lestari dan meningkatkan kepuasan konsumen, pelanggan, pembeli, dan kepercayaan masyarakat dengan cara meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumen, memperkuat komunikasi pemasaran atau promosi yang cocok, memperkuat kemasan atau hubungan dengan masyarakat, memperkuat riset atau penelitian terhadap kompetitor, memperkuat pengembangan produk dan pengembangan pasar atau pelanggan, meningkatkan profitabilitas. Oke, baik. Mengapa pemasar perlu strategi pemasaran digital? Tanpa teknologi pemasaran akan kehilangan peluang, bahkan bisnis. Strategi pemasaran digital akan membantu pemasar untuk menganalisis konsumen dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen secara langsung, sehingga pemasar bisa memastikan bahwa strategi yang diterapkan sudah relevan dengan bisnis yang dijalankan. Untuk pengaplikasian ke pemasaran digital, penting bagi pemasar untuk memahami perkembangan pasar digital dan bagaimana teknologi sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis untuk meningkatkan brand dan mendatangkan pelanggan untuk kita. Baik. Selanjutnya, komponen yang membentuk strategi digital marketing. Know your business. Pelaku UKM atau UMKM wajib mengetahui competence bisnis dari usahanya. Apakah bisnis yang dijalankan cocok untuk diadopsi ke pemasaran digital? Apakah produk yang dikeluarkan mau perusahaan cocok menggunakan media promosi online? Apakah bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan, keterampilan, dan teknologi yang tepat untuk melakukan pemasaran digital? Yang B itu know the competition. Pelaku UMKM harus mengetahui siapa pesaing utama dari bisnis yang mereka jalankan. Apakah pesaing sama-sama menerapkan pemasaran digital? Apakah mereka sudah menggunakan strategi pemasaran dengan benar? Apakah kita ingin amati, tiru, modifikasi, atau yang lebih disingkat dengan ATM? Apakah ada peluang pasar untuk bisnis yang saya jalankan? Nah, persaingan dunia digital bisa berasal dari mana saja, entah itu dari sudut dunia mana, karena teknologi sangat memungkinkan untuk menjangkau wilayah geografis lebih luas, pasar yang luas, dan sangat memungkinkan perusahaan besar menjangkau pasar lokal. Jenis-jenis digital marketing.
A. Website. Salah satu jenis dari digital marketing yaitu website. Jika diperhatikan, sudah banyak produk atau jasa yang sudah menggunakan website sebagai sarana promosi dan pemasaran produknya di era digital. Berikutnya, keuntungan menggunakan website menjadi media promosi yang mudah untuk diakses setiap saat, jadi dapat merespon permintaan kepada pencari atau pengakses selama 24 jam, menyediakan informasi yang valid kepada pelanggan yang ingin mengetahui tentang produk atau jasa. Efisiensi yaitu menghemat biaya dan waktu pemasaran. Yang B yaitu sosial media marketing. Sosial media marketing adalah pemasaran menggunakan situs media sosial untuk meningkatkan visibilitas di internet dan untuk mempromosikan produk dan layanan. Situs media sosial berguna untuk membangun jejaring sosial dan bisnis. Melalui sosial media bisa menjadi jembatan untuk bertukar ide, pengetahuan, bahkan komunikasi antar pengguna. C. Search engine atau mesin pencarian. Search engine atau mesin pencari adalah jenis website yang khusus untuk mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam database yang kemudian menampilkan daftar indeks. Ini berdasarkan kata kunci atau keyword yang dicari oleh user. Search engine terbagi menjadi dua, yaitu SEO dan CAM. CAM memudahkan dalam mengupayakan website bisa muncul di halaman pertama Google, maka kita dapat menggunakan dua kategori berikut. Search engine marketing atau SEM bekerja dengan cara meningkatkan visibility dengan menggunakan periklanan dan optimasi dengan timbal balik berupa biaya. Dan kedua itu SEO merupakan upaya menaikkan website di halaman pertama Google dengan strategi atau peletakan kata kunci, artikel atau suatu konten. SEO biasanya memiliki dua komponen, yaitu page on page optimization dan off page optimization. 2 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu adalah kelebihan menggunakan digital marketing atau internet marketing adalah efisiensi biaya dan waktu dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang harus menyebarkan brosur dan lainnya. Pemasaran digital memiliki biaya yang lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang jauh lebih besar tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara langsung atau offline. B. Interaktif. Penggunaan online dapat memilih kapan untuk memulai pemasarannya, dengan siapa, di mana saja, dan berapa lamanya tidak terbatas oleh waktu. C. Kesempatan untuk penetrasi dan jangkauan pasar lebih luas, jadi sangat berpeluang untuk UMKM. D. Konten menarik. Pemasaran digital menawarkan banyak konten menarik, praktis, dan tidak terbatas. E. Mundur diukur. Teknologi digital memungkinkan pengukuran, jadi pemilik usaha dapat mengetahui seberapa jauh konten yang dibuat dapat berdampak pada penjualan. F. Pemirsa tak terbatas. Kunjungan pada platform online yang dibuat oleh pemilik usaha tak terbatas, misalnya kunjungan pada web, media sosial, dan akun lainnya. Nah, saya akan melanjutkan kekurangannya. Kekurangan internet marketing adalah satu, koneksi internet. Mungkin beberapa kasus muncul ketika melakukan promosi online, misalnya koneksi internet. Ketika koneksi internet lambat, pengunjung pun sulit untuk mengakses konten yang telah diupload. 2. Masalah pembayaran. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang metode pembayaran secara online. Kurangnya kepercayaan penggunaan karena banyaknya penipuan, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi, dan lain-lain. Mengatasi kekurangan internet marketing. Meningkatkan kualitas konten. Meningkatkan kualitas konten dapat membantu meningkatkan engagement dan konversi.
Konten yang berkualitas harus relevan, informatif, dan menarik. Menggunakan strategi SEO yang efektif. Menggunakan strategi SEO yang efektif dapat membantu meningkatkan visibilitas website dan meningkatkan traffic. Strategi SEO yang efektif harus mencakup keyword research, optimasi on page, dan pembangunan backline. Menggunakan media sosial yang tepat. Menggunakan media sosial yang tepat dapat membantu meningkatkan engagement dan konversi. Media sosial yang tepat harus dipilih berdasarkan target audience dan tujuan marketing. Menggunakan analisis data yang efektif. Menggunakan analisis data yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang target audiens dan meningkatkan konversi. Analisis data yang efektif harus mencakup pengukuran traffic, engagement, dan konversi. Nah, meningkatkan keamanan website. Meningkatkan keamanan website dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna dan meningkatkan konversi. Keamanan website dapat ditingkatkan dengan menggunakan protokol keamanan yang lebih baik dan mengupdate software secara teratur. Menggunakan strategi email marketing yang efektif. Menggunakan strategi email marketing yang efektif dapat membantu meningkatkan engagement dan konversi. Strategi email marketing yang efektif harus mencakup pembuatan daftar email, pengiriman email yang tepat waktu, dan pengukuran hasil. Meningkatkan pengalaman penggunaan dapat membantu meningkatkan engagement dan konversi. Pengalaman pengguna dapat ditingkat dengan menggunakan desain yang lebih baik, meningkatkan kecepatan website, dan menyediakan konten yang relevan. Meningkatkan kecepatan website. Meningkatkan kecepatan website dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan konversi. Kecepatan website dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang lebih cepat dan mengoptimalkan kode. Penutup, penggunaan pemasaran digital dan media sosial telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini karena perkembangan pesat dalam teknologi. Media sosial menyediakan metode komunikasi baru untuk menghubungkan konsumen dan pelaku bisnis. Media sosial menjadi metode yang bermanfaat bagi pemasar perusahaan. Media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan teknologi yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan melalui internet. Banyak pemasar yang telah menggunakan media sosial dalam program pemasaran mereka. Pemasar yang memanfaatkan media sosial Facebook dan Instagram adalah platform media sosial paling populer di antara pemasar dan pelanggan. Pemasar menggunakan media sosial untuk menawarkan informasi produk, layanan, dan inovasi terkini. Banyak keuntungan jika pemasar menggunakan media sosial sebagai strategi marketingnya. Di antaranya mudah untuk mengukur jangkauan pasarnya, kompetitornya, dan pertumbuhan bisnisnya. Maka dari itu penting bagi sebuah pemasar untuk mengetahui dan mengerti strategi yang tepat untuk diterapkan pada perusahaannya. Saran, dengan memahami dan menerapkan strategi internet marketing yang efektif, kita dapat meningkatkan sesuai kesadaran merek, meningkatkan penjualan dan mencapai tujuan bisnis kita. Mari kita mulai memanfaatkan internet marketing untuk meningkatkan kesuksesan bisnis kita. Baik, terima kasih. Ya, baik, sekian dari presentasi saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.